8 tahun pacaran itu kenapa aku menerima pinangan dia karena begini, aku juga mau meluruskan omongan orang di luar sana ya bahwa Novi itu mau sama Pak Faidillah kalau orang-orang bilang itu Iya. karena Pak Faidillah itu dosen. Saya beruntungnya adalah saya tuh sering mengenal teman-teman atau saya dulu kalau punya kos-kosan saya panggil yang ngekos punya saya tuh om. Jadi banyak om yang di rumah kos-kosan saya tuh kan tidak hanya dari Jogja, banyak yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari NTB. So disitulah saya mulai belajar budaya. Nah artinya keberagaman berbeda-beda tadi ya kan. Artinya ketika saya berpacaran dengan Mas Pai itu nggak kaget gitu kan, orang nggak kaget lah ketika dia mungkin bicara dengan intonasi tinggi itu bukan berarti dia marah karena memang kebiasaan ya kan? Di masing-masing antar kita itu kan berbeda-beda gitu ya kan? Loh. Jadi di waktu wakala pacaran itu kadang waktu tuh sempat ya walaupun sefamiliar saya dengan om-om yang dari luar Jawa, tapi ketika benar-benar saya menjalin hubungan, meskipun saya dulu mantan pacar saya tuh banyak juga orang Sumatera kayak gitu, tapi kan nggak lama ya 1-2 lah, 1 ya Sumatera ya. Enggak satu, maksudnya kita kan biasa dengan orang-orang Sumatera yang ceplos-ceplos, tapi kan tidak dalam durasi yang lama ya saya pacaran dengan mantan pacar, tapi dengan dia tuh kan lama, artinya oh kayak gini ya kebiasaannya. Kadang-kadang aku bilang kamu marah, bilang gitu, dia bilang siapa yang marah kan gitu kan. Kalau nggak marah suaranya pelanin kenapa? Ya itu nggak marah. Nah di situ loh. Ini tadi saya sampaikan sosiokultural ya. Jadi secara umum kita nggak detail ya, secara umum. Kami di Sumatera, khususnya Palembang, Bengkulu, entah kenapa kita kayaknya ngomong Palembang, dengan Bengkulu juga deh, hampir seluruh Sumatera. Ini nggak usah ngomongin yang lain karena kan konteksnya kan saya dan dirimu gitu kan. Nah, khususnya di Palembang dan Bengkulu, nada intonasi kita tinggi itu biasa. Bukan marah lain lagi, tambah tinggi lagi. Tapi bukan berarti itu intonasi yang kalanya orang marah dan lain sebagainya. Enggak, emang biasa seperti itu ngomongnya gitu loh. Dan saya sendiri kan saat itu masih berapa tahun lah, masih adaptasi sekali lah di Jawa ya kan, di Jogja khususnya. Jadi otomatis ya masa adaptasi tadi ya wajar lah kalau masih jauh ya dari yang katanya Jawani ya. Karena memang ya itu masih melekat sekali. Saya bukan orang asli sini dengan Nyonya yang orang asli sini, Jogja yang cenderung kalem, ya kan betul-betul tertata, toto titi tentremnya segala macem, ya kan saya belum tahu ilmu itu, gitu kan. Jadi akhirnya kita mau nggak mau kita beradaptasi. Iya. So artinya pertanyaan dari teman-teman di luar sana bahwa kita ada putus nyambung, kita nggak pernah. Ya. Terus next pertanyaan berikutnya. Siapa? Kamu tadi kan aku. Oke. Apa ya yang mau ditanyakan? Oke. Kenapa kok menerima pinanganku? Waduh. Kenapa? Ada juga ya orang tanya begitu ya. Loh, sekalipun sudah menikah ya kan? Ini ya teman-teman. Karena yang jelas kita kan ada rentang usia tuh. Nah, biasanya kan teman-teman itu nyari yang sepadan ya kan, ataupun rentang usia paling 1 tahun 2 tahun. Nah kita 5 tahun rentang usianya. Walaupun mungkin banyak juga yang sampai 10 tahun. Nah walaupun juga ada yang lebih ya kan. Nah, makin panjang rentang usia tuh kadang kita tuh makin acung jempol sih gitu kan sama mereka yang bisa survive menjalani pernikahannya, karena memang nggak kita tampik rentang usia itu juga salah satu hambatan sih sebenarnya ya. Tapi bagaimana hambatan itu menjadi sesuatu yang positif. Oke, kembali ke tadi, setelah 8 tahun pacaran tuh kan kita itu kan nggak mau cuma pacaran doang ya. Perempuan di mana aja, kita bicara perempuan ya kan, kita bicara kita yang sama-sama perempuan. Perempuan itu pasti minta yang namanya kejelasan dan kepastian dalam sebuah hubungan, termasuk dalam pacaran menuju pernikahan.
dia bukan tipikal yang romantis, bukan tipikal yang ya awal-awal doang ding. Dulu aku ingat dia romantis, ingat dia ngasih bunga tiap hari, every day Itu dia aja ngirim. gara-gara masukan orang. Biasanya saya yang sering dikasih coklat kayak apa kayak malah sebaliknya saya ngasih. Jadi Dan baru dia yang kayak enggak ding. Ada juga yang seperti itu tapi beda cerita ya. oke, every day dia tuh kirimin bunga mawar. Ya, jadi Itu aku apa ya? Ya, masukan teman dekat juga sih. iya, jadi everyday dikasih bunga mawar sampai aku tuh sediain vas bunga gitu, bunga mawar dikasih apa namanya air bawahnya. Itu belum layu ada lagi itu tipikal dia. Tapi sebenarnya eh, keseluruhannya nggak sih dia nggak romantis Nggak. gitu loh. Bukan tipikal laki-laki yang mengumbar kata-kata Gombal romantis itu itu enggak gitu. Aku Saya malah tidak pintar untuk menggombal. aku malah ngeri sebenarnya kayak gitu dengan laki-laki kayak begitu tuh aku ngeri. Pacaran itu kenapa aku menerima pinangan dia karena begini. Aku juga mau meluruskan omongan orang di luar sana ya bahwa Novi itu mau sama Pak Faidillah kalau orang-orang bilang itu Iya. karena Pak Faidillah itu dosen. Aku pacaran dengan Pak Fai itu ketika aku masih SMA dan dia masih Saya mahasiswa KKN. baru mau saya KKN. Lepas PPL atau PKL lah mungkin ya. Artinya kami waktu itu sama-sama masih sekolah ya. Terus saya sangat mengikuti, sangat mendampingi perjalanan dia lah dari yang namanya skripsi, dari yang namanya sampai dia ujian, sampai yang akhirnya dia Kerja di bekerja luar. di Purwokerto kala itu ya, sampai akhirnya dia melamar dosen dan sampai akhirnya dia keterima. Jadi itu benar-benar aku tahu perjuangan dia kayak gitu kan. Nah, jadi nggak ada Novi itu mau menerima pinangan seorang Faidillah tuh karena Faidillah dosen, no, tidak itu sama sekali nggak. Memang kita berangkat bukan dari siapa-siapa semua. gitu loh. Dari yang kita tuh sebenarnya saling merubah dan saling melengkapi gitu. Dalam artian begini, aku nggak tahu dia kalau ya dia dulu bagaimana dengan mantan-mantan dia. Kalau aku dulu tuh sangat sangat pemilih gitu loh. Bagaimana kita harus begini, standarnya harus begini. Tapi ketika bersama dengan dia itu tuh Novi tuh belajar. Nah, itu dia. Ketika kita punya pasangan yang mengajak kita untuk berproses dan bertumbuh, itu luar biasa. Jadi dia tuh kenalin aku yang dulu nggak pernah mau naik becak ya. Nah, mana ada pacaran tuh mau naik becak coba. Kalau dia ngajarin aku naik becak, ngajarin aku naik Bahkan bis, jalan kaki, ngajarin banyak hal yang aku itu nggak pernah dapat dari mantan pacarku. Bahkan ketika 8 tahun pacaran itu yang paling kerasa itu ketika tuh kan aku nangis kalau begini jadi melo. Ketika SMA tuh sampai aku harus berpindah sekolah itu dia mendampingi, bahkan sampai di kampus ya. Ketika kuliah itu benar-benar kerasa bagaimana dia mendewasakan seorang Novi. Jadi kalau teman-teman kuliah zaman S1 itu melihat gitu, mereka pasti akan tahu siapa Novi. Tadi ketika aku buat story di Instagram gitu tentang anniversary kita gitu, ada salah satu teman waktu S1 itu WA, kalian memang luar biasa gitu. Dan itu aku bilang sama dia, thank you ya sudah jadi saksi perjalanan hidup kami gitu tuh. Dan kita juga biasa di luar. Itu kalau udah cerita itu tentu pasti nangis karena itu tuh ke hati banget gitu. Bagaimana dia itu nggak pernah melarang. Ketika kan pertanyaannya kenapa aku mau menerima dia kan. Jadi karena begitu banyak hal baik yang aku dapat dari dia. Dia tuh nggak pernah ngelarang. Dia itu justru malah nggak pernah marah. Tapi kalau udah marah dia diem. Itu aja, kalau udah marah tuh dia diem. Dia tuh selalu begini, membebaskan tapi mendampingi. Tadi kayak tarik ulur gitu loh. Dia tahu lah bagaimana ngadepin anak yang habis lulus SMA ya kan, masih pengen bergaul, masih pengen bebas, masih pengen ya lah bagaimana anak-anak baru peralihan kayak gitu. Paling cocok ya jadi guru ya. Jadi dia tuh tarik ulur kayak gitu tuh. Dan itu yang aku suka dari dia. Dia tidak memaksa. Bagaimana aku dulu belum berhijab, ya kan? Bagaimana dia mengarahkan aku untuk berhijab tanpa memaksa. Nah, itu dia. Dan itu luar biasa deh pokoknya. Kenapa aku akhirnya mau menerima dia? Ya karena aku yakin ya ketika orang yang di samping kita itu
mengajak kita untuk belajar, berproses dan bertumbuh itu luar biasa, dan itu kita buktikan ketika kita sudah menikah ya. Belajar untuk tulus. Belajar untuk tulus, belajar untuk ketika kita di Apa adanya. titik minus, bukan lagi zero ya, di titik minus pun dalam mahligai Kehidupan. pernikahan itu udah nggak kaget kayak gitu loh, udah nggak kaget. Jadi dia bener-bener udah biasa deh kayak gitu kan. Dulu juga kayak begitu, dulu waktu pacaran juga harus kayak begini, jadi sekarang harus begini. Nah itu, dan dia juga mengajarkan bahwa yang namanya dengan pasangan itu harus ngomong apapun itu. Nah, komunikasi. Dulu aku kan nggak tahu ilmunya ya. Apa sih orang nikah itu, apa pernah diajarin harus begini, harus begitu? Enggak, taunya nikah aja selesai gitu kan. Akhirnya di situ dia ngajarin aku banyak hal. Alasan kenapa aku mau menerima dia karena ya dia apa adanya. Dia ngajarin aku, ya dia mendampingi, dan yang pasti aku ini orang yang nggak suka dilarang. Aku ini nggak suka ketika dikasih tahu meskipun aku salah. Nah ini kelemahan aku, meskipun aku salah, aku itu nggak mau langsung dites kayak gitu loh. Itu aku nggak suka. Itu pasti akan defensifku keluar gitu kan. Nah tapi dia bisa tarik ulur sehingga aku bilang oh iya ya itu salah. Nah itu kenapa aku menerima dia, karena memang ya banyak hal positif yang aku lihat dari dia di balik semua kenegatifan yang dia punya. Cuma yang harus kita ingat adalah hal-hal yang positif sehingga kita saling melengkapi kayak gitu. Kan nggak ada yang cocok. Aku sama dia tuh nggak ada yang sempurna. Intinya nggak ada yang sempurna. Kita disatukan itu dalam rangka untuk saling melengkapi, bukan mencari yang cocok. Bukan sampai untuk sekarang saling mencari yang sempurna, nggak akan pernah ketemu. Sampai sekarang aja kadang-kadang masih sering ribut kok gitu kan. Pasti itu nggak akan mungkin enggak kayak gitu. Ya apalagi kalau berdiskusi kita untuk saling mencoba menekankan pemahaman masing-masing untuk mencari solusi, ya saya rasa tidak ada masalah. Kan diskusi ya, habis diskusi selesai. Ya. Sudah dapat solusinya, sudah dapat kesimpulannya, sudah dapat jawabannya, udah selesai. Nah, dan satu hal lagi, ya tadi memang kita selalu berharap komunikasi itu dinomorsatukan dari dulu. Berdiskusi, apapun itu, sekecil apapun itu, sepele apapun itu. Dan di awal pernikahan saya mengutamakan kontrak. Nah, ini mungkin teman-teman biar tahu juga ya. Jadi, kontrak itu biar kita membuat satu visi dan misi jalannya sama bareng. Nggak jalan sendiri-sendiri, nggak masing-masing. Termasuk salah satunya kontrak siapa yang harus lebih aktif dalam mencari nafkah. Jadi mau nggak mau dia harus mengalahkan egonya karena dia juga sarjana, ya kan? Dia harus berkarir layaknya saat ini. Karena memang itu kontrak pertama kita saat nikah. Dan itu kita utarakan, itu juga kita diskusikan di awal. Karena memang kita sering terbuka lah ya, sama-sama berharap saling terbuka gitu. Dan ya seperti saat ini, saya yang bekerja di lembaga resmi formal, beliau yang non-formal. Sekalipun mungkin jam tayangnya sudah lebih banyak beliau pada saya ya, tapi tidak apa, tidak ada masalah. Yang penting selama masih dalam masuk koridor, is okay aja. Melenceng di koridor, nah harus dijewer dikit. Nah, jadi itu ya kenapa tadi pertanyaan aku menerima dia bukan karena seorang Fadilah itu sudah menjadi dosen ya. Tapi memang kami saling mengenal sejak memang kami belum siapa-siapa, belum kenapa-kenapa, dan ketika aku menikah dengan dia pun kami membangun semuanya dari nol. Dan jadi, harus diklarifikasi kenapa saya mengajak dia untuk sakit-sakit dahulu. Karena memang pepatah itu luar biasa ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, karena saya pengen apa adanya, dia juga harus mengeluarkan apa adanya, ya saya harus mancingnya seperti itu. Jadi, ini anak mau nggak sih saya ajak sakit dulu? Dari jalan kaki jauh lah, naik becak lah, naik bis lah, bahkan kehujanan jalan kaki, alah banyak. Bahkan teman-teman yang dulu pernah minjemin Mas Pai motor, aduh say thank you, bener-bener big thank you ke kalian. Jadi, semua. Ini juga semua biar paham. Jadi saya waktu sekolah S1 itu, saya sesungguhnya kalaupun saat itu saya punya motor satu, karena itu bukan motor pribadi saya, karena saya dititipin temen. Dikala kutip ya, saya nggak perlu menyebut lebih detail, lebih rinci. Saya menabung sedikit, ada tabungan, teman sedang butuh mendesak, ya biasalah ya, kiriman belum sampai segala macam, dan mungkin atau kebutuhan yang lain, akhirnya
daripada kepegadaian memecahkan masalah sesingkat itu, tapi ternyata di balik itu masalah baru timbul, ya kan? Ya sudahlah, dijaminkan ke saya ya dengan keuntungan saya boleh memakai. Karena memang di saat sekolah S1, apalagi saya merantau, orang tua saya tidak memantau secara langsung, saya tidak diperkenankan diberikan kendaraan. Tapi itu positif, insya Allah, maknanya positif, dan saya sangat hargai itu saat ini. Karena saya merasa kalau saat itu saya betul-betul beri fasilitas yang dikasih fasilitas yang luar biasa dari orang tua saya, kalau bahasa Jawanya di ujo ya, mungkin saya nggak akan seperti ini gitu loh. Walaupun untuk saya sangat mampu untuk melakukan hal itu, tapi nggak. Mereka, saya sangat salut, sangat luar biasa orang tua saya tidak memberikan itu, walaupun kesannya kejam ya, kejam. Mungkin teman-teman saya ngerti istilahnya kemampuan orang tua saya, tapi itu tidak dilakukan. Ketimbang teman-teman saya yang lain yang juga lagi sekolah S1 di Jogja dengan diberikan fasilitas segala macam, tapi tidak dengan saya. Saya harus memulai betul-betul dari nol sendiri, punya barang dari nol sendiri. Nah, akhirnya ya dikala memang saya tidak punya kendaraan karena tidak diperkenankan oleh orang tua saya untuk membawa kendaraan ke Jogja, ya kadang saat itu saya minjem beberapa motor teman saya ya, ganti kadang misalkan ya A, B, C, tapi akhirnya beliau memaknai positif saja kok. Karena memang sudah terbiasa dari awal kita sakit. Ya. Jalan kaki lah, ngebis lah, ngebecak lah, ya kan? Tapi seru. Kalau gitu kan nggak punya cerita. Kalau yang biasanya hanya dijemput naik motor, kadang-kadang dijemput naik mobil, kala itu ya, aku pernah punya mantan pacar seperti itu nggak berkesan, bahwa memang akhirnya aku berpikir itu ya aku tidak menyalahkan ya, maknanya perjuangan ya kan? tadi, tapi paling nggak ya aku di situ aku berpikir, karena waktu itu aku kaget, yakin nih gitu kan, yakin begini, cuma beliau memang beda caranya nge-treat diriku, itu beda kayak gitu ya. Jadi kayak ada gini lah, misalkan ada banyak pola pendidikan karakter yang sangat luar biasa, cara tidak langsung ditanamkan oleh orang tua saya. Saya coba treatmentkan ke dia. Jadi itu luar biasa. Itu jadi alasan aku menerima dia, yaitu ya teman-teman. Jadi yang pasti kita pun menjalani semuanya dari nol. Ketika pun sampai menikah pun kami membangun semuanya dari nol, ya. Dan alhamdulillah ya kita mencoba betul-betul dengan jerih payah kita. Nah, jadi itu. Jadi akhirnya aku bisa bilang bahwa memang nggak salah pilih gitu kan. Jadi memang Tuhan itu memang benar, Tuhan itu akan berikan apapun itu sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhanku memang mungkin dengan dia yang bisa nge-treat, yang bisa sabar, yang bisa tarik ulur gitu kan. Bukan yang tipikal cowok romantis, karena emang aku nggak butuh cowok romantis gitu yang cuma mungkin dikasih bunga, coklat gitu kan. Kalau zaman sekarang ya kita nggak butuh bunga mawar, kita butuhnya bunga deposito kayak begitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya siapa? Berarti aku ya? Oke. Aku agak-agak lupa sih, sebenarnya banyak loh pertanyaan itu dari teman. Karena catatannya udah gak tahu kemana. Iya, waktu itu banyak banget yang nanya. Banyak pertanyaannya. Kita sampai punya list. Apa sih? Jadi ketika berhubungan dengan Novi dari pacaran sampai sekarang, apa yang membuat paling kesel gitu dari seorang Novi menurut seorang Faidila gitu. Nanti juga aku akan bilang nih, begitu juga sebaliknya gitu, aku juga akan bilang gitu. Apa yang membuat paling kesel? Jujur dia keras kepala orangnya. Tadi aku udah ngaku ya, depan aku udah ngaku. Ya, dia orangnya keras kepala. Paling saya jengkel ya tuh keras kepalanya itu. Jadi kadang memang saya dulu sampai jengkelnya itu, kita sudah memberikan pengertian, penjelasan, nasihat A, tapi nggak didengerin gitu kan. Tapi kalau yang ngomong itu orang lain, entah siapalah, misalkan teman mainnya atau teman kuliahnya, teman apalah ya, didengerin, dilakuin gitu kan. Walaupun itu ada ilmunya, itu ada kajiannya. Saya sangat cukup bisa memaknainya karena ya, banyak hal yang kita alami. Di dunia psikologi dibilangnya peer group ya. Iya tuh, itu juga kalau dalam dunia kami itu ya perkembangan pembelajaran motorik, di situ ada banyak juga yang terkait psikologi dimasukkan kajiannya ya. Banyak hal. Nah, itu yang kenapa saya sebut keras kepala. Walaupun akhirnya misalkan saya sebut sampai saya sering utarakan, tuh kan apa yang saya bilang, tapi ya tetap saja nggak mempan gitu kan, tetap saja yang diterima beliau ini ya omongan dari orang lain, itu bukan dari saya, nasihat dari orang lain itu bukan dari saya. Itu yang paling saya jengkel dulu.
saat itu ya. Kalau sekarang mungkin mau nggak mau kan dia harus mendengarkan saya karena saya kepala keluarga, saya imamnya dia, suami dia, jadi ya dia harus nurut dengan suaminya. Wajar lah ya. Ya, kalau yang paling itu sih, kalau yang lain enggak sama aja. Saya juga tidak sebaik atau sesempurna laki-laki yang di luaran sana juga, masih sama saja. Tapi satu hal itu yang sampai saat ini kadang saya juga masih geleng-geleng. Tapi apapun ya itu watak. Ya, bukan karakter. Teman-teman silakan cari pemahaman, referensi karakter dan watak itu Beda-beda ya, tipis. beda-beda tipis gitu ya. Itu watak. Nah, kalau karakter lain lagi. Oke. Jadi kita Begitu harus saling menerima lah kan. Nah, Aku juga sadar kok. Dieliminir, paling ada dieliminir gitu. Aku juga sadar diri itu memang suatu kelemahanku. Aku itu sangat keras kepala. Kalau udah itu, ya itu gitu. Kadang itu nggak mau dengerin omongan orang. Itu yang memang salah satu kelemahan aku. Ya walaupun gitu kan. ada baiknya atau ada benernya juga, kadang kita harus keras kepala itu. Tapi tidak di semua. Ya nggak di semua lini. Nah. Oke, jadi itu ya teman-teman apa yang ya jadi kalian ya yang jadi pasangan hidupku aja kadang masih sebel sama watakku itu. Jadi teman-teman di luar sana jadi agak-agak paham ya kalau misalnya diriku tuh kadang-kadang ya begitu-begitu aja. Orang tuh aku udah kebal ketika orang tuh nggak kenal dengan Novi tuh pertama kali lihat Novi tuh pasti apa? Galak, angkuh, sombong kayak gitu tuh. Orang tuh kadang-kadang ngeri, "Ih, kok bininya Pak Pai judes banget sih," kayak gitu kan. Atau kalau enggak, "Ibu Novi kok judes." Itu aku udah biasa menerima itu, omongan seperti itu. Dan memang sengaja aja juga buat seperti itu biar terkadang tuh apa yang kalian lihat itu tidak seperti Biar lakinya nggak digondol yang lain. Jadi biar kadang tuh yang apa kalian lihat itu nggak sesuai dengan, makanya tak kenal maka tak sayang kayak gitu kan. Terus kalau dari aku, apa yang aku suka dari dia, ya sebenarnya wajar-wajar aja sih dibilang kasar ya enggak juga, itu emang udah dari sananya kayak begitu. Kawan bayi Ya kalau kan? gitu. Ya pasti gini. Karena kita berangkat dari budaya yang berbeda yang Ya, jelas. kalau intonasi tinggi ya itu sudah biasa, ya kan. Walaupun sebenarnya teman-teman boleh cek deh, boleh cek ketika kayak kalian yang belum pernah ketemu dia atau belum pernah ketemu aku gitu. Orang itu banyak bilang bahwa ini yang orang Jawa yang mana, kayak gitu kan. Jadi orang tuh banyak bilang Mbak Novi itu orang mana sih? Aku orang Jogja asli loh. Aku bilang orang udah nggak percaya kalau aku orang Jogja. Kadang ini yang Jawa yang mana sih itu kan? Jadi kayak ya kan? terkontaminasi Jadi kebalik gitu. kayak kebalik gitu kan. Saya Itu kan jadi bagus. belajar Jawani, dia mencoba belajar menjadi saya gitu kan. Tapi kan bagus toh itu. Jadi kita kan emang benar-benar Saling mengimbangi. Biar kapalnya nggak oleng kapten. Nah, oke, kalau dari aku ya Kak, ya aku hanya nggak suka dari dia adalah mudinya. Jadi Ya. dia itu mudi banget. Itu Saya tidak- sangat mudi, saya akui sekali. jadi itu. di segala lini lah, mau kerjaan mau apapun dia tuh mudi. Kalau udah nggak mau banget. Tapi kalau lagi in itu dia tuh maksa orang untuk harus ikut mau dia. Kadang Jangan kan aku- dihambat. Iya kan. Karena saat itu energi itu betul-betul full lah. Kalau lagi nggak mau nyebelin, mau dipaksa, mau sampai ribut, mau sampai apa gitu tuh nggak bergerak kayak gitu kan. Itu dia. Jadi ya itu aja sih yang kelemahan dari dia, itu aja. Ya mudi, dan satu lagi tuh kadang dia tuh nggak mau cekat-ceket, itu yang aku sebel gitu loh. Kadang itu malah ngelebihin cewek, tau nggak? Mau motor harus diiniin dulu, harus diituin dulu, mobil harus diiniin dulu. Bilang kita mau, ayo cepet toh kayak gitu. Itu udah terkenal deh. Mau bilang Pak Faidillah tuh kayak begitu itu juga. Jadi nggak cuma aku yang memahami, tapi orang di luar sana juga udah ngerti namanya Pak Faidillah itu seperti itu gitu. Dia nggak bisa cek kayak gitu tuh, nggak bisa gitu. Walaupun ya sebetulnya kalau sudah kerja Ya. lebih dari robot gitu. Tapi dia loh. tuh ini harus begini guys. Kadang-kadang aku yang nggak sabaran di situ. Detail. Ya kan. Jadi Itu saya dari cukup dia. detail, orangnya cukup rigid, ya kan. Sebetulnya dia juga sama, dia juga detail dan rigid. Cuma terkadang dikala saya lagi moodnya tune in, saya bisa jauh berkali-kali lipat detail dan rigidnya ketimbang dia. Itu untuk beberapa hal. Tapi kalau moody, iya saya sangat Ya, moody itu- orangnya. itu Itu makanya dia. kenapa teman-teman jangan heran kenapa saya itu senangnya main, jalan, dolan sama dia berdua saja atau sama anak-anak. Ya karena itu. Saya butuh media untuk merefresh. Kita mencoba mengenali diri kita kan. Itu salah satu kelemahan kita, ya kita yang harus Ya, mampu untuk mengeliminirnya, untuk menetralisirnya, yaitu ngegroundinnya. Ya. Gitu. Itu cara pola saya. Kenapa kita kulineran, kenapa kita wisata main segala macam, sekalipun ya kayak cuma buang waktu atau mengenal tempat-tempat baru. Ya tadi memang kita untuk mengendalikan mood, salah satu cara seperti itu saya.
Nah, jadi begitu ya, kalian teman-teman udah tahu ya apa yang nggak dia suka dari aku, apa yang nggak aku suka dari dia. Nah, sekarang kan nggak adil nih kalau kita cuma ngomong negatifnya. Nah, sekarang apa yang kamu suka dari aku dan apa yang aku suka dari kamu? Oke. Siapa dulu? Kamu dulu. Oh, yang paling suka ya. Hmm. Karena saya orangnya moody, terus terang saya sangat suka dengan pasangan yang pinter ngomelin pasangannya. Berarti aku boleh ngomelin dia tuh disertasi kapan kelar kayak gitu kan? Kutip. Iya loh, itu disertasi gak kelar-kelar. Ya, karena apa? Ya tadi penyeimbang lah ya. Kita butuh penyeimbang. Jadi dikala mungkin kita lagi down, kan orang itu kan up and down ya. Ya maksudnya bukan negatif, ngomelin itu bukan hal yang negatif, tapi ya memang kadang kita itu perlu mengingatkan, perlu motivasi eksternal, betul. kayak Saya gitu memang kan. terus terang untuk hal seperti itu saya cukup manja. Itu makanya kenapa saya butuh orang yang berani ngomelin saya. Nah, saya dulu punya mantan-mantan tuh pada nggak pernah ada yang berani ngomelin saya. Saya juga heran. Padahal saya ini udah nggak pernah marah segala macam ya kan. Kalau saya sudah sampai marah berarti ada something yang sangat luar biasa. Apapun itu, ya. Dan apalagi kalau terkait hal yang sifatnya prinsipal sekali, itu wajar. Tapi prinsipnya memang saya sangat butuh pendamping yang bisa ngomelin saya dikala saya hal-hal tertentu saya memang harus diomelin untuk nge-up lagi. Itu yang paling saya suka. Sisi yang lain, dia tergolong smart. Wow, iya dong, gini-gini. Ya kan, siapa dulu pelatihnya? Itu sama aja dia itu muji tapi banggain diri dia sendiri ya itu kan. Daripada muji yang lain. Ya, dia tergolong orang yang smart. Ya, saya juga suka pasangan yang smart ya, karena memang ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa berlandaskan, dan beliau juga mengaku kalau beliau sudah menempuh pendidikan studi dan akhirnya mengakui kenapa pasangan kita itu butuh yang smart. Dalam kutip smart tidak harus yang selalu yang kelihatan biar banget, tidak harus sekolah tinggi juga ya. Gitu ya, tapi smart dalam beberapa aspek lah ya. Itu. Ya 2 poin itu yang paling mendasar yang membuat saya suka sama dia. Oke. Kalau aku apa yang tak sukain? Itu tadi kan aku udah bilang toh dari awal bahwa memang dia itu model yang sangat sabar, orang yang sangat sabar. Itu sudah ya orang bilang klasik lah alasan begitu ya, tapi memang realitanya begitu gitu loh. Karena ketika saya mendengar oh si A begini, oh si B begini, disitulah saya bersyukur punya laki kayak dia kayak gitu kan. Terus next ketika sudah berumah tangga begini, apalagi ketika dulu kan ketika aku awal-awal nikah itu kan aku memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Kalau itu kan skripsi belum kelar ya gitu, jadi ibu rumah tangga dan yang lain-lain kayak gitu. Nanti akan ada cerita kenapa aku jadi sampai berprofesi seperti ini, tapi next ya itu. Cuma intinya ketika dia akhirnya mengizinkan aku gitu loh untuk berkarir, disitulah aku pikir wow ini orang hebat ya, tapi emang dengan banyak syarat gitu loh, dan mengizinkan aku untuk sekolah lagi dengan syarat ya kan. Itu yang buat aku juga, artinya dia memberikan, yang buat aku suka dia memberikan apa ya, memberikan ruang kebebasan untuk bininya itu untuk mengaktualisasikan dirinya ya. Untuk mau you harus berkembang gitu ya, apapun tuh you harus berkembang gitu. Itu yang waktu itu dia bilang sama aku, walaupun mungkin kamu nanti tidak harus bekerja di instansi tapi you harus berkembang. Disitulah aku ngerasa bahwa dia mengizinkan aku untuk berkembang. Nah ketika aku berprofesi yang seperti sekarang, yang hebatnya lagi itu dia mau loh nemenin aku ya kan, mau istilahnya dampingin aku kemana-mana, tebal kuping dengan omongan orang yang kamu ngapain sih ngintilin binimu mulu kayak gitu kan, orang nggak tahu maksudnya. Begitupun sebaliknya kayak gitu. Jadi disitulah aku bangga ketika laki-laki yang sibuk ya, dia mau, kamu mau kemana hari ini, kamu mengisi acara di mana, bilang gitu kan, temenin aja ya, bilang gitu ya. Itu aku juga ngerasa bahwa aku dilayanin, aku diladenin, aku ngerasa dilindungin ketika aku harus pergi malam ya, aku siaran malam, aku harus ngisi acara malam dengan durasi jarak yang jauh kan, nggak mungkin juga aku sendiri, aku juga takut kan daripada harus punya supir dan yang lain-lain ya, dia merelakan waktunya capek dan yang lain tetap nganterin gitu kan. Itu yang aku suka. Jadi
aku nyaman sih gitu. Itu yang buat aku suka dari dia. Nggak yang aneh-aneh sih, kalau yang lain standar-standar aja. Cuma ternyata yang sepele menurut aku gitu, itu buat orang di luaran sana itu luar biasa gitu loh. Aku aja dewe lo nop kemana-mana, banyak teman-temanku yang bilang begitu. Tapi lu enak lo punya laki yang harus abi. Nah itu yang buat aku akhirnya bersyukur, dan membuat aku itu positifnya dari dia. Terus tadi ketika dia bilang kenapa aku harus sekolah, dia memberikan ruang aku untuk sekolah, dan dia bilang bahwa apa manfaatnya ketika akhirnya aku sekolah. Disitulah aku bilang sama teman-teman ya, jadi perempuan itu harus pintar. Pintar dalam artian itu apa ya, nggak harus kalian mau sekolah S1, S2, S3 gitu, nggak. Tapi pintar dalam artian kalian buka tuh wacana, buka kepala itu lebar-lebar ya gitu kan, untuk punya ilmu, untuk terus mengupgrade diri lah istilahnya gitulah. Karena apapun itu aku punya pasangan seorang akademisi yang pada akhirnya mau atau tidak mau jenjang pendidikan doktoral itu wajib ya, mau tidak mau. Bukan kadang-kadang dia nggak mau, tapi itu kewajiban gitu kan untuk menjadi seorang doktoral. Nah di situ aku waktu itu berpikir bahwa aku nggak mau begini-begini aja, karena apapun itu aku harus mendampingi suami ya, mendampingi suami sampai di satu ketika nanti aku harus selevel. Dalam artian selevel begini, aku nggak mau dong dia punya partner ngobrol itu orang lain, apalagi nanti perempuan lain atau mungkin apapun itu gitu kan. Lebih baik aku harus menjadi perempuan yang cerdas ya kan, ketika punya dia berpartner bicara dengan aku itu masuk, tune in gitu kan. Nah, tapi aku tidak meminta teman-teman di luar sana untuk sekolah tinggi juga, enggak gitu kan. Pun kita tidak punya waktu, tidak bisa untuk sekolah tinggi, buku banyak ya kan. Bacalah, bergaulah ya, e-book banyak, bergaulah sehingga ketika kita itu ngobrol dengan pasangan kita itu masuk. Pun dengan hobi ya, nggak harus bicara masalah dunia perguruan tinggi lah ya, doktoral, guru besar itu terlalu jauh juga gitu. Tapi ketika pun dengan sesama hobi, paling nggak kita tahu hobi pasangan kita tahulah sedikit-sedikit aja. Jadi ketika ngobrol itu masuk ya, begitu juga dia mulai mengenal hobiku, kesukaanku apa gitu kan. Jadi kalau ngobrol masuk. Nah itu ya, teman-teman udah tahu ya apa yang positif dari dia dan apa yang positif dari kami, dari kacamata kami masing-masing. Ya, mungkin perlu diklarifikasi sedikit. Kenapa kok saya itu harus terkadang sering mendampingi beliau, apalagi kalau beliau ini harus ngisi menjadi konsultan atau menjadi mengkonseling klien di tempat-tempat di wilayah-wilayah baru. Jadi beliau ini bukan tipikal orang yang visual spasial atau apa istilahnya, saya lupa ya detailnya ya, itu istilah ilmiahnya. Bukan tergolong bagus gitu loh. Jadi untuk menghafal, mengenali satu daerah wilayah baru, dia butuh paling nggak 1-2 kali berturut-turut ke tempat baru itu, baru cukup mengenal dan menghafal. Nah, kecuali kalau rute yang rutinitas ya pasti beliau sudah nggak ada masalah. Nah itu kenapa kok saya harus tahu kemana, jangan sampai nanti ya miss lah atau sampai salah alamat tadi kan. Nah, sisi yang lain ya mungkin kenapa kok dikala banyak atau sering orang melihat kamu juga ngintilin aku, kenapa toh gitu loh, itu juga harus disampaikan.